Kenapa azas manfaat itu menjadi bukan hanya sangat penting, itu satu-satunya jalan keluar untuk keadaan sekarang ini. Mengatakan seperti itu. Karena begini, saya agak cerita agak panjang nih dari belakangnya untuk melihat signifikansi dari azas manfaat itu. Saya sedikit mengulangi di presentasi saya ketika pendadaran ini. Jadi gini, kalau kita mesti belajar dari sejarah, tidak hanya sejarah manusia, bahkan dari sejarah makhluk hidup yang lain, karena kita juga tumbuh dari makhluk hidup yang yang bermacam-macam itu. Jadi gini, ini sudah jadi kenyataan, sudah jadi persetujuan bersama bahwa dari saintis persetujuan bersama bahwa semua makhluk yang bergerak dari satu sel sampai manusia, asal makhluk itu bergerak, pasti dia berkompetisi satu sama lain. Dia pasti ada hierarki di situ berdasarkan kompetisinya. Kalau hewan, kompetisinya sederhana. Siapa yang paling bisa beradaptasi, siapa yang paling bisa makan. Siapa yang paling dia bisa kalau dia paling bisa beradaptasi pada lingkungan, berarti dia semakin sedikit energinya digunakan untuk bertahan hidup. Sehingga semakin banyak sisa energinya untuk melakukan kegiatan sosial dalam tanda petik. Kan kita tahu kadang-kadang ada hewan yang aneh-aneh kalau mau cari istri tuh, cari pasangan tuh. Ada yang burung gini-gini, ada yang pufferfish bikin pasir bentuknya seperti apa, ada yang bikin rumah-rumahan segala macam. Itu kan kalau dari sudut pandang energi nggak masuk akal. Ngapain dia buang-buang energi seperti itu? Cari istri. Tapi itu punya fundamental mekanisme yang harus kita pelajari. Di situ berarti dia ingin menunjukkan bahwa semakin aku bisa buat sesuatu yang bagus, berarti aku semakin banyak energi yang kubuang hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Kenapa aku perlu menunjukkan itu? Berarti aku sudah sangat adaptasi sama lingkunganku sehingga aku mudah hidupnya. Sisa tenagaku tak buat gini, bikin untuk ngerayu pasangan. Nah, itu efek generasinya, efek game panjangnya adalah siapa yang paling bisa beradaptasi, dia hierarkinya tinggi sehingga dia paling punya kesempatan untuk punya keturunan. Keturunan itu akan punya properti seperti orang tuanya, semakin beradaptasi pada lingkungan. Nah, kalau semua hewan itu ya sederhana, siapa yang paling bertahan hidup. Masalahnya cuma lapar sama haus. Lapar masalah itu selesai, udah bahagia dia. Nah, manusia ini kan makhluk yang berbeda dalam tanda petik ya, maksudnya makhluk yang tidak bisa disamakan dengan hewan. Manusia ini kalau hilang lapar sama hausnya, bukan selesai masalahnya, justru nambah sendiri masalahnya. Kalau udah kenyang, udah nggak haus, mikir pulsa, kemudian mikir warna cat rambut, kemudian mikir merek mobil, nambah masalahnya malah nih, nggak berkurang. Ini rodok guyon ya. Tapi itu menunjukkan gini, bahwa ternyata kompetisinya pada manusia itu kemudian memakai parameter yang berbeda. Tidak hanya urusan bertahan hidup, karena bertahan hidup jadi lebih mudah. Kalau kita melihat sejarah manusia kemudian tumbuh banyak lahirnya teknologi dari menanam tadinya hunter gatherer, terus kemudian menanam, terus kemudian bisa kultivasi macam-macam tumbuhan, bisa beternak, itu hidup semakin mudah, semakin banyak energi untuk bikin masalah baru yang menjadi parameter sosial. Nah, ini kompetisi ini terjadi terus nih, kompetisi. Kemudian pertanyaannya adalah kompetisinya atas parameter apa? Karena bukan lagi pada parameter bertahan hidup. Nah, terus kemudian saya menceritakan, menurut saya syarat sebuah parameter untuk berkompetisi itu ada dua, yaitu ketika dia berlaku pada lingkungannya semua dan diakui bersama sebagai parameter objektif untuk bisa ngukur bareng. Saya waktu itu menunjukkan buku menurut saya yang bisa di-track, salah satunya adalah bukunya Luca Pauli, buku tentang Summa de Arithmetica. Summa de Arithmetica itu salah satunya buku pertama yang menuliskan tentang double bookkeeping, tentang akuntansi, bagaimana menata uang dengan metodologi.
Menurut saya poin itu adalah poin di mana menunjukkan bahwa uang atau kepemilikan menjadi parameter utama untuk kompetisi. Kita lihat setelah itu kemudian lahir sampai kapitalisme sampai lahir seperti sekarang ini, kompetisinya adalah kompetisi resources, kompetisi sumber daya. Siapa paling kaya, siapa yang paling banyak resourcesnya, dengan parameter objektif yaitu yang namanya currency, yang namanya uang tersebut, itu jadi parameter untuk kompetisi bersama. Nah, saya mengatakan di situ, sekarang ada tambahan kompetisi berbeda. Lihat, society juga berubah kalau parameter kompetisinya berbeda. Kemarin ketika parameter kompetisinya uang wis rebutan, pokoknya sepenting sugih. Anda bisa lihat sendiri betapa susahnya menghapus money politik karena uang adalah parameter yang penting di masyarakat untuk sosial hierarki. Dan hierarki di masyarakat itu nggak akan bisa dihilangkan. Itu karena itu bukan berasal dari manusia, itu makhluk satu sel aja ada hierarki. Hierarki itu parameter yang bersamaan dengan diversity, dengan perbedaan. Kalau orang berbeda pasti ada hierarki, tinggal dikasih parameternya. Ada 10 orang kumpul, dikasih parameter, siapa yang paling tinggi, pasti ada hierarkinya. Yang paling tinggi sampai paling pendek. Siapa paling ganteng, mesti ono hierarkinya, paling ganteng sampai paling remuk. Siapa yang paling itu, jadi saya tidak bisa ngomong bahwa hierarki dihilangkan, tapi bisa direlatifkan dengan banyaknya hierarki yang terjadi. Misalnya gini, ada contoh lain, ada sebuah peradaban, menurut saya gini, masa keemasan Islam itu terjadi karena hierarkinya bukan pada hierarki uang, sehingga masyarakat terdorong bukan untuk mencari uang. Uang adalah efek samping, dia tetap penting untuk bertahan hidup, tapi dia jadi efek samping karena hierarki utama dalam masyarakat yang berlaku adalah hierarki bagaimana bisa membuka rahasia Tuhan, sehingga penelitian luar biasa lahir jadi zaman keemasan dalam waktu itu. Nah, dunia milenial ini ditambahi parameter lagi yang berbeda, sehingga kalau Anda lihat 10 tahun terakhir ini betapa berubah society. Apa parameter yang berbeda itu? Adalah tangibilitas, adalah sesuatu yang tadinya tidak tangible kita rasakan tapi bisa menjadi dikuantifikasi sekarang, yaitu yang disebut sebagai like, love. Itu kita dalam interaksi sosial kita merasakan disukai orang tapi tidak bisa dikuantifikasi. Di Facebook ada love, di Instagram sebagai tempat sosial kita kumpul bersama dan ada parameter yang bisa diadopsi bersama, terjadilah kompetisi yang baru yang berbeda sama sekali. Kalau kemarin kompetisinya duit-duitan, sekarang ada lagi yang namanya kompetisi banyak-banyakan like, banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan love, sampai stres kalau nggak dapat love banyak. Ini Anda bisa lihat sendiri 10 tahun terakhir populisme geopolitik internasional, populisme tinggi banget naiknya. Kalau Anda membayangkan Trump bisa naik ke jadi presiden, itu seperti Hotman Sitompul bisa jadi presiden di Indonesia. Itu saya membayangkan seperti itu. Itu pakai parameter apa? Kalau tidak parameter popularitas, tidak mungkin urusan parameter kapabilitas. Tapi itu pasti parameternya popularitas, dan parameter itu sangat berlaku dan itu merubah society tanpa society-nya sadar. Tanpa society-nya sadar, ada parameter baru yang untuk lomba bareng-bareng nih, hebat-hebatan nih, banyak-banyak. Saya pernah dengar cerita bahwa ada orang Twitter datang ke Indonesia ngajari bisnis Twitter. Sama salah satu yang ikut, dia ngomong, kenapa saya harus belajar bisnis Twitter? Wong saya bisa jual follower kok. Yang bikin Twitter kaget, jual follower? Ya saya 100.000, saya kasih 1.000 follower, banyak yang mau beli kok. Ini nggak habis pikir, orang Twitternya ini. Follower bisa dijual. Ini hanya terjadi di Indonesia ini. Kemudian akhirnya ketika Anda ngelihat Twitter kemudian membuka fitur nyariin follower, tapi harganya sangat mahal di Twitter. Karena harganya kalau nggak salah waktu itu $1.4, $1 untuk 2 atau 3 follower. Indonesia $10, 10.000 katakanlah, itu dapat 1.000 follower. Gagal juga model bisnis itu dilakukan. Tapi yang bisa dilihat di sini bahwa popularitas sampai bisa dikonversi menjadi uang, itu berarti parameter yang
penting di masyarakat. Nah, keadaan masyarakat kita tidak akan ada satupun orang yang bisa merubah masyarakat. Yang bisa terjadi adalah masyarakat itu berubah. Tapi arahnya kemana kan bisa dilihat kalau analisanya seperti ini. Arahnya adalah ada parameter tangible yang diakui oleh masyarakat bersama. Tidak harus selalu uang, karena uang bisa ditambah ini sama lain. Harus ada parameter lain kalau mau mengarahkan society ke arah yang berbeda. Harus ada parameter objektif, parameter yang diakui, yang diadopsi bersama dan bisa berlaku pada ruang sosial bersama. Parameter apa itu? Pertanyaan berikutnya kan seperti itu. Parameter apa itu? Gini, kalau dunia barat saja kelabakan dengan perubahan society karena lain, berarti kita tidak bisa bertanya kepada mereka parameter apa berikutnya yang memperbaiki keadaan. Kemudian di presentasi itu kemudian saya ngomong, mau tidak mau saya belajar ngambil pada konsep agama karena premis agama adalah dia berlaku sepanjang zaman. Kalau memang premis itu benar, berarti dia punya insight pasti, dia punya konsep tentang penataan sosial ini. Nah, kemudian saya mencoba mencari di agama, boleh nggak sih berlomba-lomba? Ternyata boleh berlomba-lomba di agama, tapi spesifik. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Apa itu yang baik? Kan kita tarik kemudian yang bermanfaat, berarti orang yang mendapatkan manfaat, berarti yang memberi manfaat adalah orang yang berbuat baik. Jadi ini jadi sebuah parameter yang jelas nih, kalau Indonesia bahkan dunia pengen menuju ke arah yang baik, harus ada sebuah parameter dan satu generasi yang mau satu generasi yang mau menjadi pionir untuk mengadopsi parameter baru ini, yaitu parameter manfaat. Nah, tapi kan sekarang belum ada nih parameter manfaat di sosial media, karena tidak menguntungkan secara duit. Karena di sosial media nggak menguntungkan secara duit. Di sosial media itu kenapa pakai like? Saya kasih belok sedikit, saya kasih bocoran sedikit. Di dunia industri, di dunia yang ada sekarang, sebuah industri yang menyebut pelanggannya sebagai user itu ada dua, yaitu industri digital dan industri narkoba. Dua-duanya menyebut pelanggannya sebagai pengguna. Kenapa? Karena yang diambil adalah adiksinya. Di situ ada trik namanya trigger action reward investment, yang ditrik sebenarnya hormon dopamin di dalam kepalamu sehingga kamu adiksi di situ. Karena kamu makainya gratis, sehingga kamu adalah aset yang dijual oleh perusahaan tersebut sebenarnya. Jadi kamu harus adiksi di dalam sosial media itu. Makanya gini, saya agak mohon maaf kalau kepanjangan. Karena ini tidak ada yang mau melakukan karena motif ekonomi. Saya nekat ini posisinya. Jadi mungkin sebentar lagi saya akan membuka crowdfunding, karena saya juga bukan orang yang punya kapital. Saya akan membuka crowdfunding dengan konsep ini. Karena menurut saya tidak menemukan jalan keluar lain pada peradaban ke depan manusia kalau tidak mengadopsi parameter manfaat yang sudah diinformasikan oleh agama sejak dulu. Jadi saya pengen crowdfunding, saya pengen bikin sosial media dan metodologi untuk meningkatkan kapasitas kognitif manusia. Jadi itu ada metodologi, kalau dari Jerman Zettelkasten namanya. Itu bagaimana bisa memanage informasi sedemikian rupa, produktivitasnya jadi tinggi, kreativitasnya jadi tinggi dengan menggunakan teknologi. Bukan kamu dimanfaatkan teknologi, tapi kamu memanfaatkan teknologi. Nah, sampai sekarang sih karena tidak begitu seksi ngelawan Facebook lah, yora seksi lah dari sudut pandang bisnis. Tapi saya merasa harus melakukan ini karena ini jalan satu-satunya jalan untuk menuju masa depan, dan saya tidak mungkin bisa melakukan ini kalau tidak disertai, kalau tidak kita bersama-sama sebagai generasi pionir. Dan generasi pionir kita tidak bisa menyandarkan kecuali pada teman-teman mahasiswa yang sudah lebih luas pengetahuannya daripada masyarakat biasa. 7,3 juta itu baru berapa persen? Baru sekitar 2% mungkin. 2% dari penduduk Indonesia. Dan untuk bisa rolling, kita butuh 13,5% dari penduduk untuk bisa menjadi peradaban yang baru. Itu dari Gaussian distribusi, itu tipping point-nya segitulah. Nah, mungkin itu saya agak melebar-melebar, tapi saya pengen
menggarisbawahi bahwa parameter manfaat ini sangat signifikan. Ini bukan hanya ide lewat, ini ide yang diomongkan oleh agama, oleh Kanjeng Nabi. Ini nggak masuk akal nih kalau Indonesia ngomong bahwa kita adalah makhluk yang beragama, tapi kompetisinya dalam like atau kompetisinya dalam duit. Orang itu yang ada di agama, kompetisi itu dalam manfaat, dalam kebaikan. Dan itu memastikan perang panjangnya akan menang Indonesia, menang peradaban tersebut yang menggunakan parameter manfaat. Saya bisa bercerita lebih panjang tentang bagaimana terjadi feedback loop, sistem thinkingnya seperti apa, efeknya seperti apa, tapi itu akan terlalu panjang dan terlalu lebar untuk diskusi ini. Yang pasti bahwa itu adalah ide yang sangat signifikan kalau mau ngomong tentang parameter manfaat, pentingnya berlomba dalam manfaat, jauh lebih penting daripada lomba panjat sosial banyak-banyakan like. Monggo saya kembalikan ke moderator.